Ini sih buat ini. Kalau untuk stok di prosesnya khusus itu beda. Kali ini kan dari khusus buat ini dari petani. Kalau kita ini yang kering. Gurih ya dia. Yang mana? Pesan minum es kak. Hari ini kita peninjauan ya, peninjauan kebun lada miliknya Pos Korea di Ladamek. Nah, ini kita langsung ke pohonnya, Bang Korea. Nah, langsung ke pohonnya. Langsung ke Ganti pestisida. Iya. Apa namanya? Kartuba. Kalau ini kartuba namanya. Kartuba ya. Ini ya. Enggak, ini itu durian ini. Ini kalau mau bisa dipangkas. biasa dipakai untuk tuba ikan ya. Iya, Untuk nubah ikan ya. Coba bikin ikan pusing juga. Pusing. Tapi kalau hama Hama pusing apa mati? sama ini kalau ada ini hamanya lari. Hamanya lari. Nah, dia bukan untuk membunuh sama mengusir. Tapi hanya mengusir dia untuk bikin dia pusing lari ya. Nggak berani lagi dekat kebun kita. Ya. Ini ada berapa hektar? Pak Kuryadi? Ada. 1 hektar berapa? Ada yang jaga? Ada juga orang yang apa tuh? Orang yang dari kampung gotong royong datang ke sini, nanti kita bayarkan. Sejak kapan mulai bercocok tanam lada? Boleh sambil jalan. Ayo. Kalau saya 2013. 2013. 2013 sampai sekarang. Nah, 2013 sampai 2016 saya hanya produksi lada biji ya, yang Lada biji. udah panen kita jemur langsung jual. Nah, 2017 sampai sekarang kita produksi bubuk lada. Bubuk lada. Nah, atas arahan dari kawan-kawan di LUT UMKM Provinsi Kalimantan Barat ya, sampai sekarang kita berjalan. Dan untuk produknya sendiri udah masuk ke market, terutama di swalayan yang ada di Kota Pontianak. Dengan nama apa nih? Ladamek.
Lada Mek ya. Ya, Berarti produksinya di Pontianak. produksi Pontianak. Kalau kebunnya kita di sini, bahan baku dari sini, Bahan bakunya dari Dawar sini ya. dari Dawar. Jadi untuk saat ini pengembangan ini untuk masyarakat Dawar sendiri gimana? Nah, untuk masyarakat Dawar sendiri kita sudah menyarankan untuk lada itu tetap dibudidayakan. Nah, kita juga membantu mereka kalau mereka ada kendala dalam pemasaran, kita juga beli bahan lada dari mereka, ya lada biji dari mereka, kita bantu masarkan. Tapi kita nggak jadikan dari produknya kita, karena dari produk kita kan kita kualitasnya tersendiri. Kualitas sendiri ya. Ya, kalau yang dari petani lain kita langsung jual ke eksportir yang ada di Pontianak. Itu tujuannya ke negara China, Taiwan, Jepang, termasuk negara Eropa. Kalau untuk Bengkayang sendiri saya sudah menyarankan terutama ke Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang ya, harus segera melakukan identifikasi geografis terutama untuk lada varietas Bengkayang. Kalau itu sudah terbentuk, baru dibentuklah namanya komunitas-komunitas dari petani lada yang ada. Nah, disitulah kita bisa untuk mempromosikan ini loh, komoditi unggulan dari Bengkayang gitu. Karena yang dicari sekarang sama eksportir adalah rata-rata lada varietas Bengkayang yang tidak kalah saing dengan lada di Belitung. Tadi kan seperti yang kita dengar tadi bahwa akan ada CSR untuk Dusun Dawar ya. Iya, Kan? Dusun Dawar. Itu nanti realisasinya bagaimana? Sasarannya apa aja gitu? Sasarannya yang pastinya dari PLN itu ke UMKM Pak ya. Nah, yang kemarin ini ada Lada Max. Nah, jadi kami di sini bantu dari PLN itu alatnya Pak, alat produksinya. Kemarin di Lada Max itu sendiri itu terkendala alat untuk saset. Karena kalau udah saset bisa dijual ke warung-warung kecil, bisa diekspor ke Jawa, Sumatera. Itu sekaligus memperkenalkan ini loh lada Bengkayang, khas Bengkayang kita tidak kalah dengan lada-lada yang lain. Oke. Gitu. Ya, mungkin ada harapan-harapan yang diberikan kepada masyarakat, support dan sebagainya. Gimana? Nah, Kira-kira untuk ke depan? harapannya Pak dengan adanya bantuan dari PLN ini, produktivitas dari lada Max itu semakin meningkat Pak. Dan juga kalau bisa semakin tumbuh, berkembang, bisa menjadi usaha yang menengah. Dan itu jadi kebanggaan bagi PLN sendiri Pak untuk menyalurkan CSR-nya ke sini. Ini kan bentar lagi. Lada Mek ini sudah punya kebun, ya. Sini kurang lebih 1 hektar ada lagi. Berarti sebelum mereka menjual menjual bubuk lada, Lada Mek ini menjual lada bulat, ya. Tapi sekarang sudah berinovasi. Tadi kita sudah dengar bahwa pasarannya bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sudah ke luar negeri, sudah ekspor. Jadi harapan kita bahwa usaha yang dikembangkan oleh Bapak Koryadi dengan branding Lada Mek ini akan semakin maju gitu kan. Tentunya kemarin ketika Pak Koryadi ini menjual bubuk lada, sebelumnya lada bulat, kita arahkan dia untuk membuat bubuk lada. Kemudian kalau berbicara pendanaan, saya pikir sebagai contoh Lada Mek ini adalah usaha yang difasilitasi oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar dengan PLN yang kemudian Lada Max ini menjadi binaannya PLN dari awal mendapatkan fasilitas sertifikasi halal, selanjutnya dibantu program lanjutan dari PLN. Seperti saat ini kita sedang menyaksikan bahwa PLN meninjau lokasi kebun ini sebagai sebagai bahan untuk melihat perkembangan ke depan, karena yang akan dilihat itu tidak hanya produksi hilirnya saja berupa bentuk bubuknya saja, tapi bagaimana perusahaan ini atau UMKM Lada Mek ini konsisten menjaga dari hulunya, dari bahan baku seperti ini dengan sistem sistem organik tanpa kimia, kemudian melalui proses yang tepat, bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, apalagi didukung dengan adanya stimulan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara tadi ya. Iya, sebenarnya masih banyak di sana itu. Artinya tinggal didukung dengan support dari pemerintah daerahnya. Betul. Jadi harapan kami sebenarnya jika ini dilihat oleh pemerintah kabupaten, sebenarnya program itu banyak stakeholder, banyak
pendampingan yang dilakukan untuk UMKM, namun selalu berjalan sendiri-sendiri. Nah, melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM, kami mengajak seluruh stakeholder yang ingin mendampingi UMKM, ayo duduk sama-sama, bagaimana langkah pendampingan ini menjadi konkret. Sekian lama abang sudah menjalani produksi lada ini, dari produksi sampai penanaman dan sebagainya. Sepanjang perjalanan itu bang, ada enggak kendala-kendala yang mungkin masih mengganjal atau support dari pemerintah daerah dan sebagainya? Kendala yang paling menonjol gitu bang? Kalau kendala yang paling menonjol sih masalah infrastruktur ya. Gitu ya. Infrastruktur terutama dari kita ke ini ya, akses jalan juga itu juga menghambat kita ya, sehingga menyebabkan biaya logistiknya juga besar gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan. Yang kedua, perlunya pembinaan lebih intensif oleh pihak dinas terkait terhadap para petani lada yang ada di Dusun Dawar. Ya, pembinaan dalam artian gimana caranya dalam 1 hektar tuh bisa meningkatkan kapasitas produksi, terus tata kelola lahan yang bebas dari hama gitu. Nggak harus semuanya harus kimia, tetapi gimana caranya untuk ke arah organik gitu.